ada burung hitam besar sekali itu datang menerjang mereka. Bersatu dengan tubuhnya, dan itu adalah armor berserker. Dan setelahnya kita langsung kembali ke dunia nyata, di mana kita melihat Casca terbangun. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, karena saya minasan, sedang Minasan Speak. Jadi inilah saat yang kita semua nantikan. Inilah momen yang kalau dulu pada masanya fans Berserk itu nantikan sekali. Ini tentu juga momen yang dinantikan oleh MC kita, oleh Guts. Karena perjalanan cerita Berserk itu ya fokusnya sebenarnya kan perjalanan di mana si Guts ingin memulihkan wanita kesayangannya dia, si Casca. Perjuangan Circe dan Farnese di koridor mimpi pada part ini akan berakhir, dan kita akan saksikan akankah akhirnya berakhir dengan happy ending? Akankah Casca sepenuhnya pulih dan kembali seperti sedia kala? Atau seperti biasa layaknya Berserk, ada hal buruk lain yang mengintai di balik semuanya? Mari langsung kita bahas saja. Silakan lihat subscribe untuk yang bahasan kali ini. Coba di full Instagram Minasan Speak. Mari kita mulai ceritanya. Part kali ini 4 chapter, 352 sampai 355. Langsung kita masuk aja, kita lanjutkan perjalanan Circe dan Farnese di koridor mimpi di dalam kepalanya Casca. Setelah di part kemarin kita lihat mereka satu persatu menemukan fragmen-fragmen gitu ya. Di tanah yang gersang ada simbol satu diambil, ada simbol satu diambil bersama dengan anjing Guts. Mereka kumpulkan semua pecahan-pecahan, kepingan-kepingan masa lalu ingatannya Casca, dan sampailah akhirnya di sebuah gunung dengan aura yang begitu gelap, begitu jahat. Dengan susah payah mereka berjuang sampai naik ke atasnya. Sedikit lagi gitu ya, udah di depan mata, kepingan terakhir tersisa. Ketika Circe dan Farnese mau maju nih, tiba-tiba dari atas ada burung hitam besar sekali itu datang menerjang mereka. Burung ini tentu kita semua tahu adalah simbolisme Femto alias Griffith. Besar sekali gitu ya, di atas cakrawalannya, di atas langitnya. Dan di situ Circe tahu kalau ini tuh ibarat kata kayak bos terakhirnya, raja terakhir yang harus dikalahkan. Si elang hitam raksasa ini datang menyambar mereka semua, dan di situ entah bagaimana jimatnya Circe kembali, maka dia lemparkan boneka golem lagi. Golem raksasa dia lempar untuk menahan ceritanya. Tapi seketika dengan cakarannya si elang ini, golemnya langsung dicabik-cabik, langsung menghilang. Dan parahnya, di sekitarnya ini, di gunungnya itu kan ada aura hitam yang kelam gitu, sangat jahat sekali. Auranya ini tiba-tiba semuanya berubah wujud menjadi monster, menjadi iblis. Yang mana tentu ini adalah simbolisme semua apostle yang muncul waktu eclipse. Maka di sini akhirnya mau nggak mau Circe keluarkan, dia ambil semua jimat-jimatnya dia lemparkan, dia suruh maju untuk menahan semua iblis-iblisnya ini. Roh sungai, golem, roh will of flame semuanya maju mencoba menahan selagi Circe dan Farnese dengan para golem-golem kecil ngebawa peti jenazah boneka Casca. Mereka semua coba untuk maju, tapi tiba-tiba sekali lagi nih, burung Femtonya ini kemudian datang menghampiri, mengambil peti jenazahnya Casca. Yang mana itu kan terikat dengan lehernya anjing Guts gitu ya, di rantai gitu kan. Otomatis begitu ditarik, dibawa naik, anjing Guts pun ikut kebawa pergi. Dia ikut dibawa terbang, dan dari situ sama si burung Femtonya ini mau dilempar lah semuanya. Peti jenazah sekaligus anjing Guts dilempar akhirnya sama burungnya ini, dan tentu udah nggak bisa apa-apa gitu kan. Mana bisa terbang gitu anjing. Nah di situ Farnese coba cari akal. Bisa nggak ini jangan sampai tiba-tiba jatuh ke tanah gitu maksudnya. Jangan sampai mereka terhantam ke tanah. Tiba-tiba dia inget dari tasnya dia ada satu selendang, bukan selendang sorry, jubah warna hijau yang dia keluarkan, dia lemparkan. Yang mana kalau di 2 part sebelumnya, di mimpinya Farnese waktu dia lagi cuci-cuci, itu ada satu jubah yang dijemur. Jubah itu adalah simbolisme Serpico. Jadi Serpico juga ada di dalam dunia mimpi ini, berwujudkan jubah sylph-nya dia. Jubah sylph berkekuatan angin. Maka Serpico menahanlah anjing Guts dengan peti jenazahnya ini supaya nggak sampai jatuh ke tanah. Tapi meskipun begitu, meskipun selamat untuk sementara nih ya, si burung Femto tetap datang lagi dan sekarang menyerang anjing Guts bertubi-tubi. Dicakar, dicabik berkali-kali. Ini anjing biasa gitu ya, nggak bisa apa-apa, dia terpontang-panting ke sana kemari. Di situ Circe sama Farnese mau mendekat juga nggak bisa karena kan terpaut jauh gitu ya, karena tadi dibawa terbang. Mereka sekarang terhalang oleh iblis-iblis lainnya, mereka bingung harus gimana mendekat. Tiba-tiba lagi dari tasnya Farnese ada yang keluar, ada bayangan hitam keluar gitu tiba-tiba, melesat ke arah anjing Guts ini. Bayangan hitamnya seketika menyelimuti anjing Guts, bersatu dengan tubuhnya, dan itu adalah armor berserker.
Bahkan di alam mimpi pun Guts tetap harus menggunakan armor berserkernya dia. Anjing Guts yang tadinya tuh Doberman kelihatannya tuh ya, rasnya tuh Doberman gitu, cuman Doberman biasa dengan kaki pincang nggak bisa apa-apa, sekarang siap dalam mode bertempur. Layaknya Guts dalam kehidupan nyata, dia siap menggila, ekornya dia berubah jadi pedang Dragon Slayer. Dari sana langsung beraksi lah dia. Semua iblis-iblis di sekitarnya dia diserang, dicabik-cabik semua sama dia, ditebas sana sini. Di situ sedikit sama Farnese tahu betul kalau jelas ini adalah mode berserkernya Guts. Begitu si anjing Guts dengan mode berserker ini menggila, burung Femto-nya datang lagi menerjang gitu kan. Kali ini anjing Guts yang sudah penuh dengan kemampuan bertempur, dari mulutnya dia buka, keluar meriam kayak tangan kirinya Guts gitu ya. Dan dari sana meriamnya ditembakin ke arah burung Femto ini. Langsung kena tepat telak di mukanya si burung Femto, tapi cuman berhasil menggores sedikit doang di bagian kayak bagian matanya gitu ya. Dimana kalau kalian perhatiin, ini burung tuh dari tadi nggak ada matanya. Ledakannya ini tadi itu mengikis bagian kulitnya jadi mata akhirnya. Dan apakah meriam ini berhasil menghentikan burungnya? Tentu enggak. Akhirnya ya sudah, anjing Guts versus burung Femto berduel 1 lawan 1. Selagi ini burung raksasa penguasa alamnya ini lagi coba untuk ditahan sama Guts, para penyihir akhirnya coba cari cara mereka bisa mendekat ke fragmen terakhirnya. Karena iblis-iblisnya juga pada ditahan semua gitu kan sama jimat-jimatnya Sirke, majulah mereka semua sekuat tenaga. Tapi lagi-lagi namanya iblisnya tuh banyak banget gitu kan. Kalian ingat sendiri Eclipse tuh kayak gimana? Dari ujung sampai ujung semuanya tuh apostle. Ini dua penyihir agak kesulitan. Tiba-tiba tapi si Sirke itu topinya terbang kayak terterpa angin gitu ya. Dan ada beberapa hembusan bunga di sekitarnya dia. Dan ternyata sekarang yang muncul adalah gurunya dia, si Flora. Gurunya dia yang meskipun kita semua tahu mengorbankan dirinya dulu tuh ya, supaya Sirke bisa kabur dengan Guts dan semuanya. Kalau kalian ingat di situ kata-kata terakhir Flora adalah kita nanti akan bertemu kembali lewat mimpi. Ya inilah yang dimaksud sekarang. Sang guru menemui kembali muridnya dia di dalam alam mimpi dan dia akan coba sekarang tetap membantu mengawasi muridnya dia. Maka lagi-lagi Flora mengubah tubuhnya dia, mengubah wujudnya dia menjadi daya sihir raksasa, daya sihir yang sangat besar, dan itu berhasil menahan, berhasil menyerang para apostle-apostlenya. Semuanya ditahani sama Flora supaya tentu Sirke dan Farnese bisa terus melaju. Akhirnya berkat sang guru, Sirke dan Farnese pun bisa jalan terus gitu kan. Mereka berjuang susah payah naik sampai ke atas, sampailah akhirnya di sebuah lingkaran berduri gitu ya, yang mana ini adalah fragmen terakhirnya. Lingkarannya agak tinggi, maka mereka coba panjat pakai jimatnya Farnese, batu Mosgus itu ya. Begitu mereka udah sampai di depannya persis nih, di situ mereka coba lihat ada simbol apa yang muncul. Yang muncul adalah janin iblis. Janin iblis ini adalah fragmen terakhirnya. Di situ Sirke tahu nih ya kalau ini tuh pasti bakal sesuatu yang gak nyaman banget. Ini adalah sesuatu yang menjadi alasan kenapa Keska jadi gila. Kenapa dia kehilangan kewarasan, kehilangan ingatannya. Apa yang akan kita saksikan nantinya adalah hal yang paling perih, paling pedih buat Keska. Maka dia bilang, kamu harus berjaga-jaga Farnese. Kita harus siap-siap. Karena kalau enggak, kita akan tersedot nanti. Ketika dia bilang seperti itu, dia coba sentuh dengan tongkatnya dia, ini janin iblisnya gitu ya. Janin iblisnya langsung terbuka, membuka semua ingatan, semua momen-momen ketika Keska disiksa. Ketika dia melihat semua teman-teman Takanodannya dia, semuanya satu persatu dibelah, dicabik-cabik, dimakan. Dan tentu momen ketika Guts yang ada tepat di depan matanya dia meronta-ronta melihat ketika dia diperkosa sama Femto dengan matanya yang udah kecolok taring, dengan lengan kiri yang dia koyak sendiri. Sirke sama Farnese mencoba bertahan dari semua kegilaan ini, apa yang baru aja mereka saksikan, semua kengerian, semua mimpi buruk ini. Mereka coba menahan itu semua sampai akhirnya semua momen ini hilang. Dan biasanya fragmen itu kan kalau di part yang lalu berubah jadi kepingan. Kepingannya ini kalau kita perhatiin baik-baik itu kan sebenarnya kulit gitu ya, kulit buat bonekanya Keska. Kali ini fragmennya bukan berupa kulit, fragmennya adalah sebuah jantung. Jantung inilah kepingan terakhir dari dirinya Keska yang harus dipulihkan. Kalau kita perhatiin di sini, jantungnya ini sendiri itu diselimuti oleh duri. Duri begitu banyak gitu kan. Sirke lagi-lagi ngerti nih kalau sebenarnya mungkin jantung ini tuh bukan sesuatu yang diinginkan. Mungkin apa yang menjadi simbol, apa yang baru aja kita saksikan ini, itu bukan sesuatu yang enak, bukan sesuatu yang nyaman, bukan sesuatu yang membahagiakan apabila dikembalikan ke Keska.
Dia tuh kayak agak nyesel baru nyadar telat akan hal itu. Dia baru sadar mungkin inilah yang dimaksud sama School Night. Apa yang menjadi keinginan kamu, Kuroi Kenshi Guts, itu mungkin bukan keinginan cewek kamu, si Keska. Karena semua yang baru aja dia alami itu tadi, andai dia tetap hidup, dalam artian Keska nih ya, andai Keska tuh tetap hidup dengan semua ingatan dan cabik-cabik penderitaan itu, dia nggak akan bisa bahagia. Jadi sebenarnya di situ Shirke sama Farnese agak dilema. Ini kita balikin nggak nih jantungnya? Karena kalau dibalikin, kelihatannya bukan hal yang baik gitu loh. Ada sebuah kutukan di sana. Ketika mereka lagi bingung kayak gini, dari atas lingkaran berdurinya ini dikoyak sama burung Femto. Burung Femtonya mencoba untuk masuk, mencoba untuk menyerang, mencoba untuk menghalangi. Begitu dia udah mau menyerang, lagi-lagi anjing Guts maju dengan mode berserkernya dia, digigit ini burung Femto. Dia mencoba sebisa mungkin bertahan, diserang mati-matian sama anjing Guts ini. Nah, sementara itu di bawah nih, si Farnese yang ngebawa si Keska kecil itu ya. Keska kecilnya tuh dari tadi udah gemeteran, udah ketakutan banget dengan momen ini. Dia tahu kalau ini Keska kecil juga nggak nyaman dengan jantungnya. Tapi dia bilang, aku dulu juga seperti dia. Sangat takut, sangat nggak bisa apa-apa gitu. Terperangkap rasanya. Minta tolong tuh tapi nggak bisa. Ada kalanya kita nggak bisa apa-apa, ya udah cuma bisa diem stuck gitu aja. Tapi apa yang mengubah itu semua adalah kehadirannya si Guts. Buat Farnese ketika Guts datang ada pencerahan, ada penyelamatan. Dan dari sana maka dia berambisi, kalau dulu Guts sudah menolong aku keluar dari kegelapan itu, maka sekarang itu tugasku untuk membawa keluar Nona Keska ini dari kegelapannya dia. Di situ Farnese udah yakin kalau dia akan masukkan jantungnya Keska ini ke dalam bonekanya. Ketika mereka udah yakin nih gitu ya, udah oke tinggal masukin doang. Dan dengan waktu yang coba dikasih oleh anjing Guts ini, Shirke bilang ke Farnese, ya udah kalau kamu keputusannya bulat seperti itu, kita lakukan sekarang. Gak ada kesempatan kedua lagi. Farnese dengan sigap langsung buka peti jenazahnya, dimasukinlah bagian terakhir jantungnya ini ke bonekanya Keska. Seketika si anjing Guts yang sempet kalah gitu ya, sempet diserang nih sama burung Femto, dan burung Femtonya udah dengan bebas mau menyerang dua penyihir ini. Begitu serangannya udah deket banget, cakarnya udah depan mata, semua seketika menghilang, semua lenyap begitu aja. Pemandangan mengerikan yang baru aja terjadi beberapa detik lalu menghilang semuanya. Boneka Keska sudah utuh, boneka Keska sudah diperbaiki lengkap seperti sedia kala. Satu hal terakhir yang tersisa adalah si Keska kecilnya ini, yang mana adalah sisa bagian kecil dari dirinya Keska yang lalu. Keska kecilnya dari tangan Farnese turun, dia lari di atas bonekanya ini, dia lari ke arah bagian tanda tumbalnya Keska yang di dadanya dia. Tiba-tiba di situ ada pintu terbuka. Si Keska kecilnya mau masuk ke dalam sana, sebelum masuk tapi dia menoleh ke arah Farnese, di mana Farnese bilang, nanti kamu pasti bakal bertemu dengan dia kok. Tentu yang dimaksud Guts. Maka dari sana, Keska kecilnya pun masuk akhirnya, menutup pintunya ini tadi. Dan dengan begitu, proses koridor mimpi selesai. Dan setelahnya, kita langsung kembali ke dunia nyata, di mana kita melihat Keska terbangun. Keska terbangun dari mimpinya dia gitu ya, bersama dengan tentu Shirke dan Farnese. Disambut oleh Ratu Hanafubuku. Hanafubuku bilang, selamat datang kembali para petualang. Mungkin di dalam sana, di mimpi kalian, entah sudah berapa lama. Mungkin sudah bulanan atau tahunan bahkan gitu ya. Cuman di sini, di dunia nyata, baru beberapa hari. Shirke Farnese mendengar hal itu. Pertanyaan pertama mereka adalah tentu, berhasil apa enggak? Perjuangan kita masuk dalam koridor mimpi, berhasil apa enggak? Pertanyaan dan keraguan itu seketika sirna ketika Keska yang biasanya cuman ae gitu ya, tiba-tiba ngomong bahwa aku mengingat kalian semua satu persatu. Dan gadis itu, Elaine, kalau kalian lupa, Elaine itu adalah nama samaran yang dikasih Luka, gadis prostitusi di Albion itu ya. Ketika si Keska hilang, kemudian ditemuin sama Luka kan nggak ngerti kalau namanya Keska, maka dipanggil Elaine. Jadi bisa dibilang sosok Keska yang gak waras kemarin itu adalah Elaine. Nah, sosok Elaine ini, Keska bilang sekarang sudah beristirahat di dalam diriku. Dia langsung berbalik ke arah Shirke dan Farnese, dia bilang, senang bertemu dengan kalian. Farnese, Shirke, Ivalera. Terima kasih karena sudah menjaga aku selama ini. Shirke sama Farnese kaget dong. Dari awal mereka ketemu Keska, ya Keska kan selalu ngomongnya gagu gitu ya. Nggak bisa diajak omong, kelakuannya kayak anak kecil. Tapi sekarang, di depan mata mereka ini cewek dewasa. Cewek karismatik yang bener-bener beda banget. Shirke sendiri bisa merasakan dengan aura magisnya dia gitu ya. Aura Keska dengan Elaine itu beda. Yang sekarang ini bener-bener tangguh banget.
Di situ Shirky sama Farnese tanya gitu kan, gimana ingatan kamu? Mereka masih canggung juga gitu kan, manggilnya apa? Kemarin manggilnya kan Keska gitu doang gitu kan. Ini sekarang udah sadar, Nona Keska gimana ingatan kamu? Keskanya bilang ingatannya tuh cukup jelas semuanya. Karena selama dia nggak sadar, selama Elaine yang sadar gitu, selama dia nggak waras, dia menyaksikan semuanya. Dari dalam dirinya dia ada sebuah celah, ada sebuah lubang, dia menyaksikan itu semua. Sehingga dia kenal dengan semua, dengan Isidoro kenal, dengan Serpico kenal, Roderick kenal, semuanya ngerti apa yang terjadi, semua dia tahu. Masa lalunya dia juga agak terang juga tuh. Dia inget semuanya, tapi ada satu part yang masih agak kabur. Dia nggak ngerti apa yang terjadi, ada bagian yang hilang. Setelah dia menyelamatkan Griffith, nggak ngerti itu apa yang terjadi. Keska bilang seperti itu. Ingatanku cuma sampai waktu aku datang ke kastil menyelamatkan Griffith. Setelah itu apa yang terjadi, aku nggak inget sama sekali. Jadi sama Farnese sadar bahwa ya itu mungkinlah efek dari jantungnya itu tadi, jantung terkutuknya itu tadi. Kemudian Farnese ngetes lagi gitu kan, gimana dengan Guts? Ingat gak kamu dengan Guts? Keska merespon itu dengan matanya yang berkaca-kaca. Sebuah air mata keluar menandakan kalau dia kangen dengan Guts dan dia ingat dengan Guts. Di situ dua penyihir ini ngerasa ini salah ngomong gitu ya. Harusnya nggak ngomong Guts dulu, itu nanti aja harusnya. Sekarang malah nangis gitu kan. Tapi momen ini kemudian dipotong sama Ratu Hanafubuku. Ratu Hanafubuku juga ikut senang gitu kan. Akhirnya Keska sudah pulih kembali. Tapi dia bilang kalau kamu mau ketemu dengan orang yang kamu sayang, penampilannya jangan gini dong. Penampilannya lusuh banget nih. Maka tiba-tiba dengan sihirnya dia, pakaiannya Keska berubah menjadi sebuah dress kayak peri gitu ya. Anggun sekali, cantik sekali. Dan di situ si Ratu Hanafubuku bilang, aku sudah menghubungi Kuroi Kenshi. Aku sudah menghubungi Black Swordsman lewat telepati. Dia sudah tahu kok kalau kamu sudah kembali. Maka silahkan temui dia sekarang. Dari sana, Keska pun keluar gitu dari istananya Hanafubuku ini. Sebenarnya di satu sisi ini semua agak aneh ya. Karena gini, kalau kalian inget betul-betul, kalian perhatiin betul-betul, Keska yang waras itu di era Golden Age. Era Golden Age belum ada tuh yang namanya sihir, peri, makhluk-makhluk fantasi itu kan belum ada gitu ya. Jadi ini momen yang agak aneh sebenarnya buat si Keska. Tapi yang lebih penting adalah sekarang dia akhirnya bisa bertemu dengan Guts. Dia ingat betul semua apa yang terjadi ketika dia masih menjadi Keska dulu gitu ya. Dan apa yang terjadi ketika dia menjadi Elaine. Semua ada di dalam kepalanya dia. Tapi sekarang tujuannya dia cuma satu, bertemu dengan orang yang dia sayang. Dari arah lain, sang pria pun datang. Guts pun datang, menghampiri Keska, wanita kesayangannya dia. Keska begitu senang, dia coba panggil Guts. Tapi begitu belum selesai dia ngomong nama Guts, di saat dia melihat Guts, tiba-tiba momen eclipse itu muncul dalam kepalanya dia. Momen mengerikan itu terulang kembali di kepalanya dia. Dia mendapat gambaran akan Griffith yang disiksa habis-habisan. Dan itu semua mengacaukan kepala Keska. Akhirnya Keska berteriak dan dia jatuh pingsan. Kayak aku bilang di awal, apakah ini happy ending? Atau seperti biasa di Berserk, akan selalu ada hal buruk yang mengikuti. Dan kemudian kita bahas di part selanjutnya. Itu aja dulu untuk kali ini 14 chapter tersisa pada saat video ini tayang sih ya. Chapter terbaru video ini tayang tuh 369, sekarang udah 355. Menyisakan mungkin ya 4-5 minggu lagi nih Berserk bakal tayang mingguan. Jadi silakan dinikmati dulu momen-momen seperti ini sebelum nanti kita geser ke manga baru. Dan seperti apa kasusnya Keska sekarang gitu ya. Buat yang penasaran, silakan tunggu aja Sabtu depan seperti biasa. Untuk sekarang tapi silakan dilihat videonya kalau ingin bahasan kali ini. Jangan lupa komentar, share kalian dan terakhir jangan lupa follow Instagram Soundspeak dan subscribe. Buat kalian nikmati di banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak karena anime dan manga yang aku suka dan yang kalian suka. So I'll see you guys in the next video. Itadashi minasan.